Dan pada saat itu Sumanto juga mengatakan maksud dia memakan Mbah Rina itu supaya Mbah Rinanya itu bisa hidup lagi. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita kriminal, dimana untuk kisah satu ini juga merupakan salah satu request terbanyak dari Wak semua yang pengen banget aku bawain cerita soal Sumanto kanibalisme dari Indonesia. Gimana ceritanya Wak? Check it out. Tapi Wak, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau kenalin kalian ke satu aplikasi yang berisi banyak sekali berita-berita terupdate dari website-website yang terkemuka yang dikumpulkan di aplikasi ini. Dan kelebihan lainnya, selain kalian bisa mendapatkan informasi terupdate, kalian juga bisa dapat poin yang nantinya bisa kalian tukarkan menjadi uang, Wak. Namanya Buzzbrick. Kalian tinggal download aplikasinya, dan sekali udah download aja Wak, kita udah dapat 15.000 poin. Ya udah tuh bisa langsung kita klaim. Nah, untuk loginnya kita bisa pakai Facebook atau Gmail kita. Nah, ya udah tuh, di aplikasi ini banyak sekali menyediakan berita-berita yang bisa kita baca kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini nih Wak ada home, ya udah tinggal dibaca tuh beritanya. Nah, udah kalian baca, informasinya sudah kalian serap, udah habis tuh Wak, ya udah tinggal scroll aja langsung ke bawah. Nanti kalian bisa dapat poin, Wak. Nah, semakin banyak kalian membaca berita, semakin banyak pula poin yang bisa kalian dapatkan. Nanti semua poinnya itu bisa kalian lihat di sini nih. Dan ada cara lain juga Wak biar bisa dapetin poinnya. Nah, di sini kalian bisa masukin kode referral. Boleh pakai kode referral aku, atau mungkin ada teman atau kerabat kalian yang sudah pernah pakai. Nah, ya udah dapat juga Wak poinnya dari sini. Dan begitu juga selanjutnya. Kalian bisa share, bisa follow, tetap dapat poin Wak. Nah, dari poin ini kalian bisa langsung dapetin uang, di mana uang itu bisa dicairkan melalui PayPal atau Dana. Untuk kalian yang belum ada PayPal atau Dana, kalian boleh cari di internet, gampang banget Wak. Tapi kalau yang udah ada, ya udah langsung akses aja. Tinggal klik di cash out, udah deh tinggal langsung masukin user kalian. Gampang kan? Semakin banyak kalian membaca berita, semakin banyak juga poin yang bisa kalian dapatkan, semakin banyak juga duit yang bisa masuk ya kan? Gak ada salahnya dicoba Wak, monggo dicoba. Lumayan bisa nambah jajan kalian, bisa beli token, bisa beli kuota ya kan? Linknya aku sertakan di description box di bawah. Selamat mencoba! Jadi memang Sumanto ini adalah seseorang yang dikenal karena kasus kanibalismenya. Pada awal tahun 2003, namanya ini dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya. Karena dia percaya bahwa hal menakutkan itu akan memberikannya kekuatan batin supranatural. Pada saat itu dia mengaku sudah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yaitu di Lampung dan Purbalingga. Kepercayaan Sumanto ini didasarkan oleh kepercayaan mistis lokal. Dan bahkan banyak orang dan para ahli mengatakan bahwa si Sumanto ini mengidap penyakit jiwa. Dan karena perbuatannya, Sumanto ini dihukum pidana selama 5 tahun, tapi akhirnya dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang pada saat itu bertepatan di hari Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, dia pun ditampung di rumah rehabilitasi Anur di Purbalingga. Dan alasan lainnya kenapa akhirnya Sumanto ini ditempatkan di pesantren, karena waktu dia balik ke desanya Wak, masyarakat desanya tidak menerima dia kembali di sana. Nah, jadi seperti biasanya sebelum aku masuk ke kronologi kisah kanibalismenya Indonesia ini, aku akan ngajak kalian untuk melihat latar belakang dari Sumanto ya. Check it out. Nah, jadi Wak, Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret 1972 dan dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecilnya ini termasuk yang berkecukupan Wak, karena orang tuanya ini banyak mendapatkan warisan dari nenek kakeknya. Pada saat itu Sumanto menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Pelumutan Purbalingga dan dia dipanggil oleh teman-temannya dengan nama Suman. Waktu kecil Wak, sifatnya si Sumanto ini udah jadi anak nakal gitu. Udah mulai terlihat badung di saat periode itu. Tapi alhamdulillahnya luluslah dia ini sekolah dasar kan. Tapi pada saat itu niatnya untuk masuk ke sebuah SMP unggulan terhalang karena nilai Eptanas murni atau NEM-nya ini nggak cukup. Tapi Wak, karena pengen kali masuk SMP unggulan tadi, dia ngulang nih kelas 6 SD-nya. Dia betul-betul kejar nih nilai NEM-nya biar cukup. Terus dia lulus di tahun berikutnya, masuk dia di SMP unggulannya itu. Nah, sekolah SMP-nya ini berjarak sekitar 3 km gitu dari rumahnya. Inilah yang memaksa si Sumanto ini harus jalan kaki tiap hari pulang pergi sekolah. Dan aktivitas sepulang sekolahnya adalah menggembala kambing dan memotong rumput-rumputan. Terus sore harinya dia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Udah berubah baik dia ini Wak. Dan biasanya malam harinya itu selalu dihabiskan untuk nonton layar tancap gitu di desanya Wak.
Dan akhirnya bertahun-tahun kemudian berlalu, kesulitan ekonomi pun mulai melandai keluarganya. Karena masalah ekonomi ini yang membuat keluarga ini harus menjual satu persatu perabotan rumah mereka demi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terus waktu duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto ini akhirnya putus sekolah, kemungkinan dikarenakan kekurangan ekonomi. Dah habis itu nggak sekolah-sekolah lagi kan dia. Waktu dia udah besar, Wak, dia ini punya 2 mantan istri. Dia bertemu dengan istri pertamanya ketika dia bekerja di Lampung, dan pernikahan pertamanya ini tergolong lumayan singkat karena faktor kekerasan rumah tangga. Jadi memang si Sumanto ini kasar ke mantan istrinya ini. Terus setahun setelah dia bercerai dengan istri pertamanya, dia menjalin hubungan dengan seorang janda warga Lampung juga yang bekerja di perkebunan tebu, yang juga merupakan tempat kerjanya si Sumanto. Waktu itu mereka menikah di tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak perempuan. Nah, waktu udah nikah lagi ini, Wak, Sumanto ini jarang balik, jarang pulang ke rumah. Cuma sesekali aja gitu dia pulang. Sama juga kekerasan rumah tangga juga terjadi di pernikahan keduanya ini. Akhirnya nggak tahan bini keduanya ini cerai lagi. Dah dari dia bercerai inilah, Wak, mulailah dia ini mendalami ilmu hitamnya. Nah jadi, Wak, sebenarnya tidak diketahui kapan tahun pastinya Sumanto ini menghabisi atau memakan korban-korbannya ini. Tapi menurut pengakuan Sumanto, beberapa tahun setelah dia bercerai dari istri keduanya, dia ini mulai memperdalam ilmu batinnya gitu, Wak. Ilmu batin ini dipelajarinya dari seorang gurunya. Konon katanya ilmu batin yang didalami oleh si Sumanto ini adalah ilmu hitam, Wak. Dia berharap dari ilmu hitam ini dia ini bisa memperoleh kekuatan, kekebalan tubuh, nggak bisa dibunuh, nggak bisa diracuni, selalu awet muda, sampai bisa hidupin orang mati. Dahnya untuk memenuhi keinginan si Sumanto ini, gurunya menyuruh Sumanto untuk memakan 7 manusia. Terus kata gurunya, kalau kamu hebat lagi Sum, tambah lagi 21 orang. Kalau mau makin hebat lagi, tambah 20 lagi, Wak, 41 orang kata gurunya, Wak. Akhirnya Sumanto milih, kebanyakan 7 orang aja guru katanya. Dah lah nih kan, Wak. Tapi kan memang waktu ditangkap, Sumanto mengaku hanya membunuh 3 orang aja. Korban pertamanya adalah rekan seperantauannya dia yang juga kerja di pabrik gula Lampung di tempat dia bekerja, Wak. Korban keduanya adalah seorang penjahat yang sedang mencoba merampoknya di jalan. Pada saat itu Sumanto mengaku bahwa ada seseorang yang mencoba merampoknya, dan untuk membela diri akhirnya dia bunuhlah itu perampoknya. Dahnya dah mati perampok itu, ditariknya ke tengah hutan, ya udah disantapnya di situ. Tapi sebelum disantap, dikulitinya dulu nih. Dan korban keduanya ini tubuhnya dihabiskan dalam waktu sehari semalam. Hanya tulang dan organ dalam korbannya ini yang tidak disentuhnya sama sekali dan dibiarkannya membusuk di dalam perkebunan tebu itu. Di korban keduanya ini katanya Sumanto mengambil, mohon maaf, alat kemaluannya si korban kedua buat dijadikan jimat. Terus waktu diwawancara nih, Wak, ya, dia bilang, sampai sekarang masih saya simpan, katanya gitu. Terus ya, Wak, korban terakhir, korban ketiganya yaitu Mbah Rinah. Jadi waktu itu, Wak, di saat korban ketiganya ini, si Sumanto ini udah nggak di Lampung. Dia udah balik lagi nih ke Purbalingga. Waktu itu di sekitar desa tempat dia tinggal, tepatnya di desa Maja Tengah, adalah seorang nenek-nenek yang sudah meninggal. Terus dikubur lah kan ya, Wak. Udahnya nggak sampai 24 jam setelah dikubur, warga setempat dibuat geger ketika kuburannya Mbah Rina ini udah acak-acakan. Nggak sampai di situ aja gegernya, makin terkejut lagi mereka ketika waktu diperiksa mayatnya nggak ada, lenyap, hilang. Dah lah kan, setelah 2 hari hilangnya Mbah Rina, berhasil lah ditangkap ini Sumanto. Waktu itu Sumanto mengatakan bahwa ketika malam hari menggali kuburannya Mbah Rina, mayatnya dimasukin ke karung, dia bawa ke rumah. Dia ini berencana akan menghabiskan mayatnya Mbah Rina itu di malam itu juga. Tapi karena kelamaan eksekusinya mungkin udah terlanjur terdengar azan subuh. Terus dimasukkannya lah itu di dalam karung, terus dikuburnya lah itu bentar, Wak, di depan rumahnya dia. Dan pada saat itu Sumanto juga mengatakan maksud dia memakan Mbah Rina itu supaya Mbah Rinanya itu bisa hidup lagi. Bukan Mbah Rina hidup dengan wujud fisiknya bangun lagi, enggak. Tapi Mbah Rina ini akan hidup di tubuhnya dia. Ngacoknya lagi nih, mayatnya Mbah Rina ini gak cuma disantapnya sendiri, Wak, dikasihnya juga ke bapaknya 7 potong, disatein. Waktu itu si Sumanto bilang ke bapaknya, Pak, ini daging kambing, Pak, enak.
Ya udahlah, bapaknya terima-terima aja, dimakannya sudah. Nah, pada saat mengeksekusi kuburannya Mbah Rina ini, Sumanto mengaku dia menggali kuburannya Mbah Rina dengan kedua tangannya. Nggak pakai cangkul, nggak pakai alat bantu. Terus udah terbuka lah itu kuburannya, Wak. Kain kafannya mengelilingi Mbah Rina dicopotinnya, ditinggalkannya kayak gitu, dimasukkannya ke dalam karung plastik. Terus diangkutlah mayat Mbah Rina ini pakai sepeda ontelnya menuju balik ke rumah dengan jarak kurang lebih 1,7 km. Dahnya sampai di rumah, Sumanto langsung meletakkan mayat Mbah Rina ini di pekarangan rumahnya. Dahnya langsung lawak dieksekusinya tuh. Disayatnya daging mayat ini dipotong-potongnya kecil-kecil gitu kan. Dan ya udah habis itu ya gitu lawak. Dikuliti, dimakan-makannya lah itu mayatnya Mbah Rina. Sampai nih Wak ya, katanya waktu lagi rekonstruksi, Sumanto betul-betul memperagakan cara dia memakan mayat Mbah Rina dengan sangat lahap. Nggak ada tampang berdosa sama sekali. Sampai-sampai ribuan orang yang melihat rekonstruksi mereka, mual, jijik, marah ngelihat kelakuan Sumanto ini. Tapi Wak, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ulah atau tindakan nekatnya Sumanto ini bukan untuk ilmu hitamnya, Wak. Tapi katanya keadaan ekonomilah yang memaksa Sumanto ini memakan manusia. Hal ini dikatakan oleh seorang petugas yang mengenali Sumanto ketika sudah ditangkap. Dia mengaku bahwa keadaan ekonomilah yang memaksa si Sumanto ini memakan manusia. Karena pada saat itu Sumanto ini berada di titik garis kemiskinan. Bahkan katanya pada saat itu Sumanto ini tinggal di sebuah gubuk kecil, dan karena kondisi inilah yang membuat Sumanto ini suka menghayal makan makanan enak, makan daging. Tapi karena keadaan ekonomi, boro-boro mau makan daging kadang makan juga susah. Sampai akhirnya dia mendengar toa masjid mengumumkan berita duka dari meninggalnya Mbah Rina. Inilah yang akhirnya membuat si Sumanto ini nekat memakan manusia. Tapi kalau aku senggak-enggak adanya duit, Wak, enggak juga aku kais-kais kuburan orang. Ya kan? Ini terlalu enggak sih menurut aku, Bapak. Tapi kita nggak tahu sih, Wak, kalau orang udah ada kelainan atau penyakit mental, I don't know. Dan juga ya, Wak, ya, Sumanto mengaku pada saat dia memakan daging manusia itu rasanya kayak apa? Enak tenan katanya. Bahkan dia mengaku dia ini lebih menyukai mayat yang mati tidak lazim. Kayak apa? Kayak kesetrum listrik, orang kesambar petir, mayat mati mendadak. Ah, itu kayaknya lebih enak itu gitu. Ada-ada aja ya Allah ya Robbi. Gimana kabarnya Sumanto hari ini? Setelah segala perbuatannya, tindakan kanibalismenya, Sumanto hari ini sudah hijrah dan menjadi manusia yang lebih baik. Udah berubah 360 derajat dia nih, Wak. Karena setelah masuk di penjara, dia ini mulai memperdalam ilmu agama. Bukan ilmu ngaco gurunya itu tadi. Belajar dia, Wak, belajar agama. Apalagi setelah dia masuk pesantren itu, makin rajin ibadahnya, sering ikut pengajian. Dan konon katanya sering memberikan ceramah kepada santri-santri yang lain di sana. Inilah yang juga merupakan sebuah bukti bahwa kalau memang mau berusaha, setiap manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi Wak, melihat apa yang terjadi di diri Sumanto adalah sedikit gambaran jika kondisi ekonomi adalah alat ampuh untuk mengubah manusia. Apabila kita tidak bisa menjaga diri, maka hal-hal negatif lah yang kita panen. Jadi selalulah untuk penuh rasa syukur dan menanamkan sikap kerja keras agar apa yang dialami oleh Sumanto tidak lagi dialami oleh orang lain. Oke Wak, jadi yang jelas setelah perubahannya Sumanto ini, kita yang jelas tidak pernah membenarkan apa yang sudah pernah dia lakukan di zaman dulu, tapi melihat tekadnya sudah berubah, berhijrah, tidak ada di sini siapapun yang berhak untuk menghukum dia selain Allah, dan mungkin niat dia untuk berubah, berhijrah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah pada akhirnya masyarakat pun bisa menerima dia kembali. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak salah satu di antara kalian warga Lampung atau Purbalingga yang pernah tahu kisah menyeramkannya Sumanto ini? Boleh banget komen di bawah. Dan mungkin ada juga Wak Purbalingga di sini yang sudah tahu bagaimana kabar dan perubahan drastis dari Sumanto saat ini. Boleh juga komen di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!